Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan bagi kita, yaitu tentang manusia baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa ada banyak orang-orang Kristen saat ini yang masih mendefinisikan manusia baru itu sebatas yang dimengerti. Tapi kalau kita memperhatikan bahwa manusia baru itu bukan hanya sebatas kita menerima Yesus secara pribadi, tetapi manusia baru itu juga harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat satu tema, itu manusia baru, yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat bahwa ada muncul pertanyaan, kenapa ada manusia baru? Kalau kita kembali dalam konteks Perjanjian Lama, di situ menjelaskan bahwa sejak manusia pertama yang diciptakan Allah, maka mereka jatuh di dalam dosa, sehingga manusia itu sudah dibungkus oleh dosa dan sudah memiliki hubungan yang jauh pada Tuhan. Maka kita sudah menjadi manusia yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh segala bentuk rupa-rupa duniawi. Maka sore hari ini saya percaya bahwa setiap orang Kristen memahami apa artinya manusia baru. Tetapi tidak semua orang dapat menerapkan seperti apa kehidupan yang baru dalam Kristus. Manusia baru ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka hidup kita dibaharui dan percaya bahwa hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka setiap orang banyak sekali bersyukur. Karena kenapa? Karena sudah dibaharui oleh darah Kristus di atas kayu salib. Maka sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, yang sudah hidup baru, tidak sebatas nama hidup baru, tetapi ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai wujud nyata hidup yang takut akan Tuhan, atau hidup yang dibaharui oleh Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose pada saat itu, bahwa dia mengatakan bahwa manusia baru itu, ayat Kolose 3 ayat 5-11 itu mengatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Jadi di ayat yang kelima dan keenam dia mengatakan bahwa matikanlah dirimu dalam segala hal duniawi. Jadi yang dulunya kita sudah dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kuasa hal-hal kegelapan, sehingga tidak bisa kita hidup dalam Tuhan. Ada banyak kejahatan yang kita lakukan, yaitu kemunafikan lah, kita berbohong lah, kita menipu sana sini, bahkan kita melakukan hal-hal yang mungkin sangat bertentangan pada Tuhan. Tetapi ketika hidup dalam Kristus, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan itu. Kenapa? Karena hal-hal duniawi itu akan senantiasa membawa kita jauh daripada Tuhan. Percayalah bahwa setiap orang-orang yang sudah menerima hidup baru pasti akan menjauhkan hal-hal duniawi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan duniawi adalah bukan hal yang gampang. Karena kemanapun ada banyak godaan-godaan yang senantiasa
menarik kita kembali kepada hal yang hidup yang lama. Tetapi salah satu adalah caranya adalah memiliki komitmen di hadapan Tuhan, memiliki hubungan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya sebatas di KTP saja kita tertulis dengan nama Kristen, tetapi kita menyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mematikan atau menjauhi hal-hal duniawi, itulah ciri orang yang hidup baru. Dan kemudian, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jadi kalau selain kita mematikan hal-hal duniawi, kita juga harus menjaga diri, menjaga citra diri kita, yaitu kemarahan. Seringkali kita marah, seringkali kita geram kepada seseorang. Benar, kita geram, tapi bukanlah ciri orang-orang yang hidup baru. Orang-orang yang hidup baru adalah menjauhkan segala amarah, yaitu lebih memprioritaskan yang namanya kasih. Katakan amin. Kasih Kristus sudah ada dalam hati kita, jadi tidak ada amarah. Kalaupun seandainya kita ada masalah, maka selesaikanlah dengan baik. Tidak seharusnya dengan geram, marah, harus kita memfitnah, keluar kata-kata kotor yang senantiasa tidak memberkati banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mari senantiasa kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan harus senantiasa lebih menjaga diri kita, menjaga hati, pikiran, dan setiap perkataan kita, agar senantiasa perkataan itu memberkati banyak orang. Tidak hanya mengutuk banyak orang, ya, senantiasa memfitnah banyak orang. Selain kita menjauhkan duniawi, kita juga harus menjaga citra diri kita. Yang kedua adalah janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali ini. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi yang bersunat atau yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus semuanya ada di dalam segala sesuatu. Tidak ada perbedaan. Manusia baru, selain meninggalkan hal duniawi, selain juga menjaga citra diri, yang ketiga adalah tidak memandang yang namanya perbedaan. Kadang kalau kita kita melihat orang-orang itu orang-orang yang biasa-biasa saja, kita tidak mau bergaul. Saya maunya bergaul yang udah selevel dengan, tidak. Semuanya sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada jabatan yang besar, semua sama di dalam Kristus. Maka harusnya apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru? Jangan pernah sombong akan apa yang harus yang kita terima saat ini. Jangan pernah sombong, karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari setiap orang-orang percaya yang teringat bahwa Paulus di dalam Filipi pasal 3 dia mengatakan bahwa kalaupun saya bisa melakukan ini, itu karena semata-mata karena Kristus. Dia mengatakan, aku melupakan semua apa yang di belakangku, mengarahkan mataku ke depan. Harusnya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih Kristus, harusnya kita harus meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan apa yang harus lakukan? Ada 3 ciri manusia baru. Yang pertama adalah meninggalkan hal duniawi sebagai percabulan, kenajisan, keserakahan. Kemudian ada 2, yang kedua adalah menjaga citra diri sebagai manusia baru. Citra diri apa yang harus kita jaga adalah jangan pernah marah. Marah boleh, tapi jangan membiarkan amarah itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Geram, meninggalkan itu. Fitnah, kita harus meninggalkan itu. Dan yang ketiga adalah kita jangan
ada perbedaan di hadapan Tuhan. Artinya kita jangan sombong. Walaupun kita hidup dalam kasih Kristus, harusnya kita saling mengasihi satu dengan lain. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.